to bring us liberty. My sin and my rejection, your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. When the Spirit of the Lord is there is freedom. When the Spirit of the Lord is there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. When the Spirit of the Lord is there is freedom. Your blood has covered every sin. Your grace empowers me to win. My pain and my oppression, that's your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. When the Spirit of the Lord is there is freedom. When the Spirit of the Lord is there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. When the Spirit of the Lord is there is freedom. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Ziki. Selamat pagi, Kak. Ziki, sepertinya teman-teman semua udah siap nih untuk ibadah. Ziki boleh pimpin kita berdoa? Oke, Kak. Yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh berkumpul bersama dan beribadah via online. Berkatilah Tuhan Kakak yang akan mengajar kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ziki. Nah, sekarang kita akan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Dan setelah itu kita akan memuji Tuhan bersama ya. Super kebenaran Tuhan memberiku kekuatan menghadapi pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Good thorns to Him belong. They are weak, but He is strong. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died. Heaven's gate to open wide. He will
Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. We can't live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Get it read, get it lived, get it heard. Get it read, get it lived, get it heard. Words come down from up above. The word of God is alive. Tell the story of His love. The word of God is alive. The word of God is alive. We can't live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Get it read, get it lived, get it heard. Get it read, get it lived, get it heard. These are timeless words of truth. The word of God is alive, guiding, changing me and you. The word of God is alive. The word of God is alive. We can't live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Get it read, get it lived, get it heard. Get it read, get it lived, get it heard. Get it read, get it lived, get it Kak, apa ya Kak bagian selanjutnya dari doa Bapa kami? Wah, Ziki udah gak sabar ya. Nah, sekarang kita sudah hampir selesai nih Ziki. Nah, siapkan hati, pikiran, dan catatan kalian ya adik-adik. Asik, Kiki sudah siap Kak. Teman-teman juga sudah siap kan? Yuk kita belajar bersama-sama. Shalom adik-adik semuanya. Nah, barusan kita sudah memuji Tuhan, nyembah Tuhan, kita menari buat Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai seri dari doa Bapa kami. Nah, ada yang hafal? Ayo kita sama-sama untuk mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan selanjutnya kita akan membaca surat yang dari Tuhan, yaitu, yuk kita akan baca, yaitu apa? Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, dalam topik pada hari ini yaitu mengenai pencobaan. Ya, apa sih itu pencobaan atau godaan? Nah, sebelum kita membahasnya, ada sebuah cerita. Ya, di sini ada seorang anak ya yang suka naik sepeda. Mungkin ada juga semua suka ya. Ada sebagian ada yang suka naik sepeda. Nah, anak ini senang sekali bersepeda. Masih kecil ya. Tapi ayahnya juga punya aturan. Kalau kamu boleh naik sepeda, tetapi hanya ada di depan halaman rumah saja. Anaknya manggut-manggut saja. Nah, tapi dari waktu ke waktu, nah, anak ini melihat, wah asik ya, kalau aku bisa bersepeda sampai jauh ke sana, sampai ke jalan raya dan sebagainya. Nah, ternyata makin lama anak ini mulai ingin untuk bisa naik sepeda jauh sana sampai ke jalan raya. Dan ayahnya tahu di situ. Nah, akhirnya ngomong. Nah, di sini dia bilang, kalau kamu sampai ke sana itu akan membahayakan kamu ya. Karena kamu belum stabil ya untuk naik sepedanya. Nanti kalau kamu sudah dewasa. Nah, adik-adik, tahu enggak di sini ceritanya? Kadang seperti itu ya, yang namanya godaan itu seperti apa ya? Hanya perasaan keinginan untuk merasakan sesuatu yang sifatnya itu sesaat saja. Tapi itu justru bisa membahayakan kehidupan kita. Nah, cobaan itu ya seperti itu adik-adik. Ya, hanya seperti tawaran ya yang menggiurkan ya, sehingga untuk kita melakukan sesuatu seperti apa yang ditawarkan tersebut. Nah, itu yang menjadi masalah apa kalau sampai kita mengikutinya ya, sehingga kita akhirnya melanggar, kita jatuh di dalam dosa karena kita sudah melanggar hukum Tuhan. Nah, adik-adik semuanya ya, seperti kalau kita hadapi ya, kita alami, banyak kan di antara kita juga kadang tergiur ya, tergoda main game itu sampai berhari-hari ya, itu nyambung terus ya. Wah, tidak puas dengan hari ini, besok lanjutkan lagi, besok lanjutkan lagi, sampai kita lupa waktu untuk makan, kita lupa untuk waktu hal-hal yang lain, untuk berdoa, untuk belajar firman, untuk ikut home, untuk ibadah ya, karena kita sudah terlanjur tergoda ya dengan untuk permainan game tersebut. Nah, inilah yang berbahaya. Nah, oleh karena itu kita coba belajar ya. Di dalam Alkitab ini ada dua macam ya. Ada orang yang dalam menghadapi cobaan dia sampai akhirnya jatuh dalam dosa, tapi ada juga dia menghadapi cobaan tapi dia menang atas dosa di situ. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-6, kalau kita lihat itu ada manusia pertama ya, Adam Hawa. Nah, Hawa ini kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, kita bisa tahu bagaimana Hawa ini kok bisa jatuh dalam dosa, padahal dia sudah tahu kebenaran. Tuhan sudah ngasih tahu firman-Nya kepadanya, tapi akhirnya dia toh jatuh. Nah, ternyata seperti ini adik-adik. Coba kalian baca dalam ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dan buahnya dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini ada prosesnya ternyata adik-adik. Yaitu pertama dia melihat dengan matanya ya bahwa buah itu baik, sedap untuk dilihat dan ternyata itu menarik hatinya. Nah, dengan
dengan daya tarik tersebut akhirnya membuat Hawa ini mau untuk mengambil mati buahnya dan memakannya. Itulah ya yang sering kadang-kala bisa terjadi di dalam kehidupan siapapun ya, entah anak-anak, entah orang dewasa. Hanya karena kita tergiur ya dengan sesuatu, padahal ya itu suatu, kalau kita melakukannya itu sebuah pelanggaran, tapi karena tidak tahan ya dengan keinginan tersebut, akhirnya Hawa ini jatuh di dalam dosa. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya waktu kita melihat sesuatu, memandang sesuatu, jangan mudah untuk tergoda ya. Nah, terus tapi di sisi lain ada manusia yang hebat yang bisa mengatasi dosa, yaitu Yesus ya. Waktu Yesus dibawa oleh Roh, dicobai di padang gurun saat dia sedang berpuasa, tiba-tiba iblis menggodanya. Ya. Karena iblis tahu bahwa Yesus itu lapar karena baru puasa. Akhirnya dia bilang, "Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Wow, itu godaan luar biasa. Ya, sudah lapar, ya istilahnya digoda supaya batu itu menjadi roti. Yesus bisa enggak? Bisa, karena dia anak Allah. Nah, tetapi Yesus tahu kalau aku mengubahnya itu akan melanggar perintah Tuhan dan aku akan jatuh di dalam dosa. Tapi Yesus pintar ya, sehingga dia menolak semua apa yang diperintahkan oleh iblis. Sehingga dia berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan seketika juga iblis pun lari, istilahnya ya. Nah, adik-adik semuanya, kita belajar di sini ya, bagaimana kita bisa mengatasi tentang cobaan tersebut ya, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu belajarlah untuk bisa mengcounter ya, untuk kita bisa melawan setiap ada tawaran-tawaran yang menggiurkan diri kita, yang bisa membuat kita tuh terbawa, terpikat ya dengan keinginan dosa, yang keinginan yang salah, yang melanggar perintah Tuhan, bahwa semua itu hanyalah sesaat saja. Kita harus bisa mengcounter, kita harus gunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk kita bisa melawan setiap godaan tersebut. Karena Yesus selalu ada tertulis ya, dikatakan berarti Yesus itu hafal ayat Alkitab. Makanya kita juga harus belajar untuk bisa menghafal ayat Alkitab, sehingga setiap kali ada godaan kita bisa untuk melawan dengan firman Tuhan. Ada ayat lain lagi, adik-adik ya, yang perlu kita ketahui ya, sebenarnya dari mana sih datangnya godaan tersebut. Ayo kita akan membaca di dalam Yakobus 1 ayat 12 dan sampai ayat 14. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat ya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, di sini kita belajar nih dari ayat ini ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah istilahnya tergoda oleh apapun ya, tidak pernah tergoda oleh sesuatu yang sifatnya dosa, dan Tuhan pun tidak pernah mencobai. Nah, ternyata cobaan godaan itu datang sebenarnya itu dari dirinya sendiri, dari keinginan kita sendiri ya, karena iblis dunia ini hanya memberikan tawaran ya, tawaran, tapi itu tergantung dengan diri kita sendiri.
kalau kita seperti Hawa, maka kita akan menjadi orang yang mudah tergiur, dan kita juga dari orang yang akhirnya mudah jatuh dalam dosa. Karena sedikit-sedikit keinginan kita tidak bisa mengendalikan. Kita selalu mengikuti keinginan tersebut, padahal kita tahu bahwa itu dosa. Dan kita pun tahu bahwa kita tahu firman Tuhan. Tapi sayang, banyak di antara kita yang tidak mempergunakan ayat firman di sini. Seperti Yesus, justru kita memfokuskan pada godaan tersebut. Karena kita merasa itu sangat menyenangkan daging kita, menyenangkan mata kita. Padahal itu bisa membawa pada pelanggaran hukum Tuhan atau pada dosa. Nah, adik-adik semuanya, kita belajar di sini untuk bisa mengendalikan diri kita ya dari segala keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging. Pokoknya yang sifatnya itu jahat dan itu bisa membahayakan akan hidup kita, ya, bisa membahayakan tentang keselamatan kita. Ya, kita akan belajar untuk bisa mengendalikan diri dari semua keinginan tersebut. Tapi ada satu ayat lagi yang memberikan penghiburan buat kita. Apa itu, adik-adik? Ayo kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Waduh, luar biasa sekali ayat ini, ya. Ternyata Tuhan tidak akan mengizinkan cobaan itu melampaui kekuatan kita. Sehingga tidak perlu kita mengatakan, Tuhan, cobaanku terlalu berat, ya. Godaanku terlalu berat. Aku tidak bisa untuk mengatasinya. Aku tidak bisa untuk menanggungnya. Tapi ayat firman Tuhan mengatakan sebaliknya. Tuhan tidak akan izinkan ya cobaan itu melebihi kekuatanmu. Pasti ada batasnya di situ, ya. Dan kalau ada pun ya kita alami cobaan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga kita bisa menanggung semua godaan atau cobaan tersebut dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang pemenang atas cobaan. Kita menjadi seorang pemenang atas dosa. Kita tidak lagi orang yang mudah terpikat, tidak mudah lagi terhasut oleh godaan tersebut. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran. Selalu menjadi pemenang di dalam hidup ini. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran pada hari ini. Biar kiranya Tuhan akan terus menolong, mengajar kepada kami semua, sehingga firman-Mu itu terus bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan teruskan karya-Mu di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik perlu ketahui, ingat bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan. Ya, jadi kitalah jadi orang-orang yang selalu mengalami kemenangan di dalam menghadapi setiap cobaan yang ada. Tuhan memberkati. Amin. Nah Ziki, kita belajar banyak ya hari ini. Iya Kak, walaupun kita menghadapi godaan, tapi Tuhan memampukan kita untuk menghadapinya. Dan yang kerennya lagi, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Bener banget nih Ziki. Nah, untuk lebih mengerti lagi, kita akan belajar lagi di home kita pada hari Rabu jam 5 sore. Oke Kak, siap. Oke, sekarang kita tutup ibadah kita dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami lagi Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah firman yang telah kami terima Tuhan bisa menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya, amin.
Amin. Teman-teman, setelah ini kita akan ada fellowship lagi ya di Zoom. Sampai jumpa nanti. Stay safe, happy Sunday, and God bless you all.